semuanya, kembali lagi dengan saya di Learning Journal keempat. Saya Sulistiawati dengan NIM 2213400028. Nah, kali ini saya akan membahas kembali di pertemuan kemarin itu, yang mana pertemuan yang paling mengadu ya karena kan bulan puasa gitu ya, ada mata kuliah masuk dan itu satu doang gitu, tapi nggak apa-apa, yang penting pertemuan itu berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, kemarin itu membahas tentang metode dan teknik dasar pada public speaking yang dipresentatori oleh kelompok 2, yaitu dengan anggota kelompoknya itu salah satunya saya sendiri. Nah, di kelompok 2 itu ada beberapa presentator, maksudnya selain saya itu ada Hana sebagai moderator, ada Sita Umi Laila sebagai presentator pertama, ada Rasti Setiawati sebagai presentator kedua, ada Nabila yang presentator ketiga, ada Hairani sebagai presentator keempat, dan yang terakhir saya sendiri, yaitu presentator terakhir. Nah, sebelum mata kuliah itu berlangsung, saya ada kendala gitu, kendalanya motor saya bocor, jadi saya izin telat untuk memasuki mata kuliahnya gitu ya. Dan alhamdulillahnya ketika saya chat dosennya dimaklumin gitu. Nah, sesampainya saya di kampus itu udah masuk ke biasa orang-orang maju gitu dengan melakukan public speakingnya, yaitu pada saat saya datang itu yang maju itu Sita Umi ya, itu tuh ke maju yang kedua gitu. Yang pertamanya itu Resti, nggak tahu Resti itu menjabarkan tentang apa public speakingnya. Terus yang kedua itu Umi tentang kisah Nabi kalau nggak salah, dan yang ketiga itu kan ada 3 ya, dan yang ketiga itu Noval, dia menerangkan tentang organisasi, pentingnya organisasi itu kalau nggak salah. Nah, itu yang majunya sebelum presentator dimulai. Nah, selanjutnya ketika saya masuk sudah selesai kan, sampai Novel itu langsung ke presentator gitu menerangkan. Nah, yang pertama yaitu dari penjelasan metode public speakingnya itu yang dijelaskan oleh Umi menurut bukunya Muhammad Sudi ya, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada pengenalan public speaking. Jadi maksudnya sebelum public speaker itu akan melaksanakan public speakingnya, jadi kita harus mengenali mengenali atau mengenali dari apa public speaking itu. Intinya mah udah tahu gitu bagaimana public speaking itu dijelaskan gitu bagaimana. Nah, selain pengenalan ada persiapan materi. Nah, public speaker itu yakni harus mempersiapkan materinya yang akan disampaikan di halayak banyak gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada teknik presentasi. Teknik presentasi itu bagaimana dia melakukan presentasinya gitu ya, entah itu dengan cara dianya gitu, biar presentasi itu akan menarik gitu. Nah, selanjutnya ada manajemen kecemasan. Jadi public speaker itu bagaimana caranya agar dia itu tetap terkontrol gitu dalam kecemasannya. Dan ya karena hal yang diwajari gitu ya, orang yang maju itu kan pasti mengalami kecemasan, entah itu gugup, ragu gitu. Nah,
bagaimana caranya agar kecemasan itu terkontrol gitu, dia dengan memanagenya gitu dengan baik. Nah, selanjutnya yang terakhir ada public speaker itu melaksanakan interaksi dengan audiensnya, entah itu dari tanya jawab gitu, entah itu, jadi kan biasanya orang yang melakukan public speaker itu biasanya kan ada tanya jawab dengan melakukan dengan dilaksanakannya pertanyaan gitu ya, entah itu dari audiensnya gitu, menanyakan gitu si public speakernya gitu. Nah, selanjutnya presentator kedua yang dipapari oleh Resti Setiawati, di mana dia mengambil referensi dari buku Andiwi Mevilina. Nah, di dalam metode public speaking, jadi tetap menjelaskan tentang metode masih gitu ya. Dia itu ada beberapa metode juga. Yang pertama itu metode manuskrip. Nah, metode manuskrip ini yaitu metode yang dilakukan dengan membaca naskah gitu ya. Contohnya kayak misalkan membaca pidato yang resmi gitu, atau laporan-laporan atau undang-undang gitu. Nah, jadi bisa jadi dia melakukan dia itu menjabarkan melalui dari PPT gitu dengan alat presentatornya itu PowerPoint gitu. Itu metode manuskrip. Selanjutnya yang kedua ada metode hafalan atau metode memonitor. Nah, metode hafalan ini jadi public speaker ini melakukan presentasinya dengan metode hafalan gitu. Dia menghafal materi-materi yang akan dijelaskan gitu. Nah, selanjutnya ada metode spontanitas. Metode spontanitas ini maksudnya dia itu maju tanpa ada persiapan, jadi spontan gitu majunya, tapi dia itu biasanya memiliki pengalaman yang banyak gitu, sehingga ketika dia maju ke depan dia tidak bingung lagi apa yang akan dia sampaikan ya, karena memang dia sudah berpengalaman banyak gitu. Biasanya itu metode spontanitas, jadi tanpa mempersiapkan apapun gitu dia maju gitu. Selanjutnya di metode yang terakhir ada metode menjabarkan. Nah, selanjutnya di presentator ketiga yang dipapari oleh Nafila Istiqomah masih menjelaskan tentang metode dari public speaking ini. Nah, metodenya itu menurut buku siapa ya, lupa. Jadi di dalamnya itu hampir mirip sama yang dijelaskan oleh Resti, yaitu yang pertama ada metode langsung. Jadi metode langsung itu dimana public speaker dan audiensnya itu dilaksanakan dengan tatap muka, jadi langsung bertemu gitu. Kan ada juga yang metode tidak langsung gitu ya, entah itu dari YouTube gitu, melalui siaran langsung gitu, live streaming. Nah, selanjutnya ada metode naskah. Metode naskah itu hampir mirip dengan tadi yang Resti jelasin, yaitu dia membaca teks gitu. Nah, selanjutnya ada metode hafalan, di mana presentator itu atau public speaker itu menghafal semua materinya gitu. Intinya metode hafalan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada metode variatif. Itu yang dijelasi oleh Nafila Istiqomah. Nah, lanjut di pemateri keempat, yaitu mengenai tentang teknik dasar dari public speaking yang dijelasi oleh Hairani. Nah, teknik-teknik ini memiliki beberapa poin. Tetap dia ngambil dari bukunya atau dari pencarian referensi yang dia cari. Di teknik-teknik ini yang pertama yaitu mengatasi grogi di depan umum. Jadi gimana caranya public speaker ini biar nggak grogi gitu di depan umum, entah itu dari bisa melakukan berbagai cara, entah itu ice breaking gitu. Nah, selanjutnya ada teknik cara menyiapkan materi dengan baik.
Jadi kan public speaker itu memiliki caranya masing-masing gitu ya. Intinya dia itu bagaimana caranya gitu, audiens itu bisa menyimak dari presentator itu gitu. Selanjutnya ada persiapan sebelum melakukan public speaking. Persiapannya itu ya dengan cara apa saja gitu, tergantung dari presentator itu. Nah, itulah penjelasan dari Hairani. Selanjutnya ada penjelasan dari saya sendiri, masih mengenai tentang teknik dasar public speaking, yaitu saya cari di bukunya Rahma dan Isna Wijayani, yaitu menjelaskan bagaimana teknik dasarnya public speaking itu. Yang pertama ada teknik vokal. Di teknik vokal ini ada pernapasan dan ekspresi vokal. Nah, di pernapasan ini maksudnya bagaimana gimana ya? Public speaker itu mengelola pernapasannya gitu. Yang biasanya kalau misalkan kan berpengaruh gitu ketika berbicara. Kalau misalkan dia berbicaranya dengan santai, pernapasannya juga terkontrol gitu. Ada yang juga kalau dia grogi itu biasanya di pernapasannya juga gimana ya, biasanya kalau buru-buru gini kan, ada yang santai, ada yang buru-buru. Nah, yang buru-buru itu biasanya yang tidak terkontrol gitu pernapasannya. Jadi dengan teknik pernapasan itu dia melakukan public speaking-nya bagaimana gitu. Nah, selanjutnya ada ekspresi vokal. Di ekspresi vokal ini ada beberapa bagian, yang diantaranya pertama ada pitch atau tinggi rendahnya suara. Maksudnya public speaker ini melakukan komunikasinya itu dengan tinggi rendahnya gitu. Biasanya kalau tinggi rendahnya itu kalau yang tinggi, nada tinggi itu biasanya kan nada yang mengajak gitu, biasanya ditinggikan gitu. Terus yang kedua ada pace atau kecepatan dalam berbicara. Jadi kecepatan dalam berbicara itu dia apa ya, pas gitulah kecepatannya itu. Misalkan kalau ditentuin dengan waktu, dia cepat tapi dengan jelas gitu. Apa ya, cara dia mengkomunikasinya gitu. Intinya mah dia bisa menyesuaikan bagaimana dia dengan waktunya gitu kan. Biasanya public speaker itu ada waktunya gitu ya, berapa jam atau berapa menit, berapa jam dia melakukan public speakingnya gitu dengan teknik kecepatannya gitu. Nah, selanjutnya ada pressing atau kecepatan memenggal kalimat atau jarak jedanya. Jadi dia tidak nyambung gitu. Misalkan di materi ini dia tidak menjeda, akan dilanjutkan materi selanjutnya. Misalkan kita lagi ngejelasin tentang bagaimana apa ya, belajar itu bagaimana, langsung ke nerangin tentang apa ya tema yang lain gitulah. Dia tidak menjarak jedakan, itu kesalahannya. Nah, tekniknya itu dia bisa menjeda, bagaimana dia akan melakukan pembahasan selanjutnya gitu dengan menjeda itu gitu. Nah, itulah dari poin ekspresi vokal. Selanjutnya ada teknik yang kedua itu kan di penjelasan saya ada dua, teknik vokal, dan yang kedua itu ada teknik ice breaking. Nah, teknik ice breaking ini biasanya yang pertama yaitu ada poin juga. Public speaker ini melakukannya dengan pembukaan yang menarik. Biasanya kalau public speaker itu dilihat dari awal, dia itu seru nggak sih gitu ya. Nah, dari awal itu dia bagaimana caranya menarik audiens agar didengar gitu, agar disimak gitu. Nah, yang selanjutnya gunakan jokes. Jadi gunakan jokes itu melakukan apa ya, dengan humoris gitu, entah itu dari POV atau cerita gitu.
Intinya mengandung meloncat menjeda dengan melakukan hiburan gitu ya, cerita gitu agar tidak monoton gitu si acaranya itu, dan audiens ini selalu memperhatikan. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai dari kelompok 2, metode dan teknik dasar dari public speaking. Tadi saya terakhir mengenai teknik dasarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kurang jelas gitu ya. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di Learning Journal ke-5. Saya Sustiawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.